Pak Sumidasko ketika mengatakan bahwa pertemuan ini yang dilakukan antara Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo itu tidak berkabar ke Jokowi. Pertanyaannya apakah selama ini harus berkabar gitu kan? Enggak, terserah Prabowo lah, Prabowo Presiden, Prabowo yang mau ketemu kok harus kabar. Emang Jokowi siapa? Bapaknya. PDI tetap menolak untuk masuk dalam koalisi. Jadi sikapnya mendukung pemerintah tapi di luar. Hai korban ghosting, kadang rindu itu memang harus dibayar tuntas. Pertemuan itu memang harus dilakukan. Karena kalau sampai tidak, wah, hancur dunia ini. Karena berbagai macam perasaan-perasaan atau orang-orang sekitar yang telah mendukung segala macam pertemuan-pertemuan, perjuangan cinta kita, ini memang terus disokong gitu dan diharapkan oleh banyak orang. Sehingga ketika terjadi pertemuan itu bersualah rindu itu di dalam pertemuan. Dan dari berbagai macam kasus-kasus yang terjadi, baik dari hubungan pasangan, sahabat, kawan, ya kan, menceritakan berbagai macam kisah-kisah lama ketika pertemuan itu adalah hal biasa. Kemudian membincangkan terkait dengan persoalan masa depan di tongkrongan-tongkrongan pertemuan-pertemuan itu juga hal yang biasa. Hal-hal yang memang ya dilakukan gitu untuk melakukan sekedar ngobrol-ngobrol santai, berbincang-bincang baik tentang masa lalu ataupun tentang masa depan. Dan hal ini juga dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang selama ini dalam kontestasi politik baik di Pilpres hingga setelah pasca Pilpres berbagai macam pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh bangsa dilakukan. Tapi satu yang tidak pernah terlihat apa bersama Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan akhirnya pasca Hari Raya Idul Fitri dan kita bisa melihat bersama pasca wawancara 3 jam akhirnya Prabowo Subianto mendatangi yang namanya Ibu Megawati Soekarno Putri di Tengku Umar. Jadi setelah sekian lama nih akhirnya Prabowo Megawati bertemu. Ini kalau lagu ini kan pertemuan yang kuinginkan kini dapat terobati. Jadi pertemuan-pertemuannya akhirnya ketemu gitu. Sudah bisa bersua kembali. Yang selama ini ada berbagai macam persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, akhirnya mereka sudah bertemu. Dan sebenarnya dari berbagai macam pertemuan yang terjadi hari ini pertemuan yang sangat tepat sekali. Pertemuan yang waktunya memang cukup pas gitu. Di tengah gonjang-ganjing stabilitas negara, baik secara ekonomi ataupun aksi-aksi demonstrasi dan berbagai macam keselewengan, salah tafsiran, berbagai kebijakan-kebijakan di era Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan momennya adalah pasca Idul Fitri. Wah, pas ini gitu. Tensi politiknya sudah gak ada. Sehingga memang pembicaraan dua tokoh ini adalah tentang bangsa dan negara. Ya meskipun ada cerita-cerita kecil gitu kan yang disampaikan seperti Mbak Sumidasko bahwa ya bicara bisa salah bicara keakraban ya tidak hanya tentang politik dan kebangsaan tapi juga tentang cerita-cerita pribadi gitu kan. Jadi memang momennya cukup pas gitu dan dari berbagai macam proses ini akhirnya kita melihat bahwa kalimat yang dipegang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa 1000 kawan itu terlalu sedikit dan satu lawan itu terlalu banyak sehingga memang semua kalangan harus dirangkul gitu apapun perbedaannya meskipun satu gak suka sama A satu gak suka sama B tapi pada akhirnya Bapak Presiden Prabowo harus masuk ke semua itu gitu dan itulah yang kemudian sebagai tokoh bangsa yang hari ini sedang memimpin sehingga dia bisa mengendalikan yang namanya stabilitas kenegaraan ini. Dan yang menarik adalah ketika akhir-akhir ini Bapak Sumidasko memang terlihat cukup aktif ya, terlihat cukup aktif di berbagai macam lini gitu. Bahkan sempat jadi jubir Bapak Presiden Prabowo menjelaskan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu, meluruskan gitu. Aspirasi-aspirasi masyarakat jadi dengar. sempat dalam satu posisi menjelaskan apa yang kemudian diinginkan oleh pemerintah, bukan menjadi satu titik tengah antara masyarakat dan pemerintah gitu. Karena pihaknya memang
di posisi legislatif gitu. Tapi dalam satu posisi memang beliau cukup aktif. Bahkan ada yang mengatakan pertemuan-pertemuan ini juga salah satu inisiasi yang dilakukan oleh Bapak Sumi Dasko gitu. Ya cukup dimotivasi, cukup didorong lah gitu. Meskipun memang sudah sejak lama gitu dan ada berbagai macam persoalan. Entah kalau yang disampaikan kepada publik kan adalah tentang waktu. Tapi di satu sisi kita tidak tahu. Karena ada satu pernyataan yang menarik dari Bapak Sumidasko ketika mengatakan bahwa pertemuan ini yang dilakukan antara Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo itu tidak berkabar ke Jokowi. Pertanyaannya apakah selama ini harus berkabar gitu kan? Enggak, terserah Prabowo lah, Prabowo Presiden, Prabowo yang mau ketemu, kok harus kabar? Emang Jokowi siapa? Bapaknya? Kan bukan gitu. Iya kalau Gibran mungkin pamit dulu bapaknya, gak apa-apa gitu. Tapi kan kalau Bapak Presiden Prabowo, ya gak perlu pamit. Ngapain harus pamit gitu. Di tengah Bapak Presiden Jokowi waktu itu juga bersamaan sedang menemui Bahlil Lahadalia di kediamannya gitu. Jadi sebenarnya pemerintah kita ini memang cukup unik ya, karena pada akhirnya hari ini semuanya mau koalisi ataupun tidak koalisi, semuanya berada dalam satu posisi mendukung pemerintahan. Kita tahu bahwa pada kontestasi politik Pilpres 2024 ada 3 koalisi, tapi hari ini hanya ada satu koalisi. Karena Kim Plus sudah menjadi, sudah jadi barang ini. Yang awalnya Kim, sekarang nambah Kim Plus loh. Harusnya bisa menjadi Kim Plus Plus ya, karena PDI harusnya masuk juga, tapi ternyata PDI tetap menolak untuk masuk dalam koalisi. Jadi sikapnya mendukung pemerintah, tapi di luar. Ya karena memang mungkin ada berbagai macam pertentangan-pertentangan di dalam ketika akhirnya kader-kader PDIP harus masuk dalam koalisi pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Dan memang untuk kemudian mengambil peran-peran penting dalam mendukung bagaimana kemudian memberikan pelayanan, memberikan kesejahteraan, dan melakukan berbagai macam efek-efek yang berdampak baik bagi masyarakat, tidak harus masuk dalam kabinet, tidak harus masuk dalam pemerintahan. Semua punya peran masing-masing. Tapi ketika PDIP memang dibutuhkan untuk mendukung Bapak Presiden Prabowo, ya kita dukung katanya. Tapi di luar pemerintahan. Dalam berbagai macam aspek politik juga kita akan dukung gitu. Mungkin aspek parlemennya, ya kan, kebutuhan-kebutuhan parlemen. Yang selama ini kita melihat bagaimana kekompakan antara eksekutif dan legislatif untuk mengesahkan berbagai macam keinginan-keinginan dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Mulai dari rancangan undang-undang, ya kan, berbagai macam kebijakan-kebijakan impresnya, semuanya disesuaikan. Meskipun ada berbagai macam gejolak-gejolak publik, tapi pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui semua itu gitu. Sehingga memang pertemuan ini patut diapresiasi, karena pada akhirnya ada banyak pihak juga yang mengapresiasi pertemuan ini, dan ini membuktikan bahwa pertemuan dan Megawati bersama Bapak Presiden Prabowo bukan pertemuan ecek-ecek yang kemudian membahas politik-politik yang tidak terlalu penting, tapi lebih daripada itu membahas tentang bagaimana bangsa ke depan dan stabilitas ini bisa dilalui bersama-sama. Sehingga segala cobaan-cobaan, ujian-ujian yang hari ini sedang menimpa, yang hari ini sedang ramai dibicarakan, yang hari ini sedang disudutkan, itu bisa keluar dan perlahan memberikan satu bukti bahwa memang era Bapak Presiden Prabowo ingin dan dengan tulus bisa mensejahterakan seluruh kalangan-kalangan yang ada di Indonesia. Maka kalau hari ini ada yang kemudian panas karena pertemuan Prabowo dan Megawati ini terjadi, ya kita nggak tahu harus ngomong apa sama beliau. Karena mau bagaimanapun pertemuan ini ya baik gitu. Pertemuan ini ya memang pantas dan layak dilakukan, dan akhirnya pandangan-pandangan politiknya tidak terlalu tersorot lebih banyak karena pertemuannya dilakukan setelah segala semuanya memang benar-benar selesai dan benar-benar tidak ada hubungan lagi terkait dengan kepentingan-kepentingan politik. Ya meskipun memang era Bapak Presiden Prabowo ini masih panjang ya, tapi ketika dilihat di sini PDIP memang ya tidak mau untuk kemudian berada di dalam pemerintahan. Ya kalau PDIP masuk dalam pemerintahan, citra partainya akan buruk lagi. Repot lagi gitu kan. Jadi mending ya memang menjaga jarak itu lebih baik daripada kita harus berdekatan tapi ternyata berdampak buruk bagi diri kita. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.